Oke. Untuk perkuliahan pada pertemuan kali ini, kita masih menyambung kembali. Tahapannya kan mulai dari udara, kemudian pencemaran udara, lalu minggu lalu kita, bukan minggu lalu ya, baru 2 hari yang lalu malah ya, kita belajar tentang apa itu ozon, kemudian juga salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi beberapa dekade yang lalu itu adalah penipisan lapisan ozon. Tapi kalau misalnya kalian keep up sama mereka kimia lingkungan, sebetulnya the good news is lapisan ozon di beberapa tempat itu sudah mulai terbentuk kembali karena penggunaan CFC yang sudah dilarang di sebagian besar negara-negara di dunia. Walaupun kemarin saya sempat baca beritanya kayaknya ada sempat terdeteksi kembali penipisan di beberapa tempat, but like we're getting there. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang salah satu permasalahan lingkungan lainnya yang juga sangat erat kaitannya dengan komposisi di atmosfer. Komposisi di atmosfer yaitu climate change atau perubahan iklim. Mungkin ada juga yang sudah cukup familiar dengan istilah pemanasan global atau global warming, atau mungkin ada yang suka menggunakan istilah ini dalam percakapannya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang climate change, apa itu climate change, dan seterusnya. Dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Apa itu perubahan climate, perubahan iklim loh ya. Nah, kalau misalnya di fisika mungkin kalian akan lebih fokus pada apa sih bedanya antara iklim sama cuaca. Kalau iklim, Indonesia itu beriklim tropis, cuacanya sekarang lagi mendung-mendung galau gitu deh di luar. Laporan dari Kaitangi Banjarmasin, saya tidak tahu di Banjarbaru itu gimana. Itu cuaca, beda sama iklim. Nah, jadi setelah kita belajar apa yang dimaksud dengan perubahan iklim, kemudian kita akan masuk ke apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca atau the greenhouse effect. Nah, setelah greenhouse effect, kalau kita sudah tahu apa itu efek rumah kaca, kita lalu belajar tentang kenapa efek rumah kaca itu bisa terjadi. Ingat, hati-hati loh ya, efek rumah kaca sendiri. Kadang-kadang miskonsepsi yang terjadi adalah orang mengatakan bahwa yang namanya climate change itu solely because of greenhouse effect gitu loh. Padahal sebetulnya yang namanya efek rumah kaca, kayak grup band indie itu ya, saya nggak tahu masih ada nggak sih mereka yang hujan di bulan Desember itu. Efek rumah kaca itu sendiri juga sebetulnya diperlukan gitu loh, untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di permukaan bumi. Kemudian kenapa itu penting? Si efek rumah kaca termasuk juga perubahan iklim dan seterusnya. Kemudian ada outline sedikit materi tambahan tentang apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan perubahan iklim ini. Nah, sekarang jadi sebetulnya yang namanya climate change atau perubahan iklim itu adalah fenomena yang suka tidak suka. Apakah Anda termasuk golongan yang skeptik tentang hal ini, yang mengatakan bahwa perubahan iklim ini hanya sekedar bagian dari natural cycle, atau Anda termasuk orang-orang yang concern terhadap apa yang terjadi saat ini, termasuk juga sebetulnya kalau ada yang orang tuanya atau keluarganya petani nggak sih? Coba deh, atau pokoknya orang yang sudah kerabatnya yang sudah jauh lebih tua dan mata pencaharian utamanya itu bertani, coba deh tanya ke mereka, untuk bertani, untuk bercocok tanam sekarang, itu masih bisa nggak polanya kayak dulu? Sebagian besar akan menjawab tidak, karena sekarang pola perubahan cuaca itu sudah sangat jauh di luar siklus alamiahnya. Nah, sebagian memang ada yang masih tidak mau mempercayai bukti-bukti saintifik, walaupun
IPCC sudah menyatakan come on gitu loh. Ini karena kita gitu loh. Ini sudah betul-betul di luar siklus alamiah. Tapi ya gitu deh. Termasuk juga di Orange Man yang dulu sempat jadi presiden Amerika Serikat selama like a few years. Sometimes Americans can be so stupid. Saya nggak kebayang kenapa itu bisa kepilih. Anyway, jadi sebetulnya walaupun mungkin baru sekitar 1-2 dekade ini climate change itu mulai gaungnya itu mulai sangat terdengar, terutama semenjak pembentukan IPCC. Sebetulnya semenjak tahun 1965, beberapa saintis, terutama yang bergerak di bidang kimia atmosfer, para saintis yang bergerak di bidang kimia atmosfer, kemudian juga climate, ahli-ahli fisika yang mempelajari natural cycle dari climate, itu sudah melaporkan bahwa ini kayaknya mulai ada yang nggak beres nih, gitu loh. Yang ditandai dengan hari-hari panas itu jadi lebih panjang, lebih sering terjadi. Kemudian juga extreme weather ini cuaca-cuaca ekstrem, jadi yang hujan deras, yang disertai badai, kemudian juga kalau kemarin sempat beberapa minggu yang lalu kalau di kalau di Amerika itu ada bagian terbaru, saya lupa namanya apa. Kemudian yang paling kalau di Indonesia sendiri yang paling terdekat banjir di Kalimantan Tengah ya di Katingan itu kalau saya nggak salah. Bahkan sekitar awal tahun kemarin juga di Indonesia Kalimantan sendiri kan ya banjir. Ya, sebagian besar oke, gitu. Itu memang salah satunya akibat aktivitas pertambangan. Tapi itu cuma satu dari sekian faktor yang memperburuk gitu loh. Karena climate change kita ini sudah udah lampu merah sih sebetulnya. Nah, pada tahun 1965 semenjak mid 1960 itu para saintis sudah mulai memberikan laporan atas kekhawatiran mereka bahwa apa yang terjadi saat ini sudah di luar natural cycle gitu loh. Nah, kemudian pada tahun 1971 itu adalah konferensi pertama dari para ilmuwan yang menyatakan bahwa okay, this is something serious. We're dealing with something serious. Kita ini lagi menghadapi masalah yang tidak bisa dianggap enteng gitu loh. Dan suka tidak suka, hasil penelitian kami ingin menunjukkan bahwa suhu panas, peningkatan temperatur bumi ini kemungkinan besar diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dan sekitar tahun 1980-an, satu dekade kemudian, seakan-akan ya 10 tahun kan lama, Bu. 10 tahun itu kalau dalam skala paleontologi, kalau dalam skala umur bumi, 10 tahun itu cuma gitu loh. Itu suhu bumi itu sudah sudah memecahkan rekor malah pada tahun 1981. Nah, bahkan sampai sekarang kita udah sering sekali mendengar berita tentang cuaca ekstrim, kemudian juga arus gelombang panas, dan seterusnya. Hingga akhirnya pada tahun 1990 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, itu mereka mengeluarkan laporan pertama mereka. IPCC ini Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi ini kayak semacam panel atau kayak grup penelitian yang anggotanya tidak hanya dari 1-2 negara saja, tapi dari berbagai negara dengan berbagai bidang ilmu yang mengkaji tentang perubahan apa saja sih yang mengikuti terjadinya perubahan iklim ini. Pada tahun 1990, IPCC ini mengeluarkan laporan hasil penelitian, hasil riset mereka yang menunjukkan bahwa ini sedang terjadi pemanasan yang tidak hanya dirasakan di 1-2 titik saja di permukaan bumi, tapi sudah mengglobal gitu loh. Dan ini akan mengarah kepada heat waves atau gelombang panas di
musim panas. Heat waves ini pertama sekali akan terasa banget di Europe, di Eropa, kemudian juga Amerika. Eropa terutama mungkin salah satu yang paling merasakan dampaknya lebih karena mereka secara physically itu mereka tidak siap gitu. Tidak siap dalam artian gini. Kayaknya minggu lalu beberapa hari yang lalu saya udah ngomong ya bahwa kalau kita ras kita ini kan sudah karena kita tinggal di daerah tropis, jadi tubuh kita memang sudah sangat terbiasa dengan suhu yang sekitar 30 ke atas gitu loh. Jadi kita 30-31 mah biasa gitu loh ya. Sebentar ya. Sementara kalau di ini Sementara kalau mereka Caucasian itu, ras Caucasia itu mereka tubuh mereka itu di atas 25 saja sudah mulai drop fungsi-fungsi tubuhnya. Nah, jadi sekarang ada beberapa istilah yang seringkali digunakan secara bergantian dan orang kadang-kadang menganggap bahwa istilah tersebut sama. Serupa tapi tak sama gitu loh sebetulnya. Ada yang sering menggunakan istilah global warming bergantian dengan istilah climate change. Jadi pemanasan global ya dianggap sama dengan perubahan iklim gitu loh. Dengan anggapan ya sama kan, beda-beda tipis lah ya, 11-12 gitu. Sebetulnya itu agak sedikit berbeda. Jadi climate change itu adalah payung utamanya, sementara global warming ini adalah salah satu gejala dari perubahan iklim atau climate change tadi. Nah, kalau global warming itu kita betul-betul merujuk pada peningkatan suhu di permukaan bumi. Makanya kita ngomongnya pemanasan global. Jadi, kalau kita bicara pemanasan global, kita bicara mengenai fenomena kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi. Sementara kalau kita bicara climate change atau perubahan iklim, itu kita bicara tentang suatu fenomena yang lebih luas lagi, deh. Istilah kata climate change ini yang himpunan besarnya, sementara si global warming ini adalah himpunan bagian dari climate change itu. Kalau kita bicara climate change atau kita bicara tentang perubahan iklim, kita bicara tentang suatu fenomena yang menyangkut tentang perubahan jangka panjang atas iklim. Dan ini perubahan-perubahan ini salah satunya adalah peningkatan temperatur itu tadi. Tapi tidak hanya itu. Salah satunya adalah peningkatan temperatur, tapi selain itu juga kenaikan permukaan air itu juga diakibatkan oleh climate change. Kemudian selain itu juga suhu yang lebih ekstrim, keadaan cuaca yang lebih ekstrim. Misalnya saja salah satunya suhu musim dingin juga bisa jadi lebih rendah, gitu. Itu yang terjadi polar vortex tahun 2013 kemarin, dan kalau saya nggak salah jadi 5 tahunan global vortex 2018 akhir sempat terjadi lagi, atau juga kemudian kejadian badai yang menjadi lebih sering, lebih ekstrim dengan kekuatan yang lebih besar, itu juga salah satunya adalah bagian dari climate change. Jadi beda ya. Kalau kita bicara global warming, kita bicara solely hanya tentang kenaikan temperatur permukaannya. Sementara kalau kita bicara climate change, itu kita sudah membicarakan secara umumnya perubahan-perubahan yang terjadi atas iklim di permukaan bumi secara umum. Tidak hanya temperaturnya saja yang menjadi semakin tinggi. Nah, sekarang climate change itu sebetulnya terjadi akibat efek rumah kaca yang kebangetan. Karena sebetulnya efek rumah kaca sendiri ini adalah salah satu fenomena yang alamiah dan diperlukan oleh bumi.
kita sejak beberapa pertemuan yang lalu sudah membahas tentang lapisan atmosfer, ya kan? Dan apa saja yang ada di lapisan atmosfer bumi, komposisi atmosfer bumi, itu kan bermacam-macam, ada beragam. Nah, termasuk juga sebetulnya banyak komponen atmosfer bumi, gas-gas yang ada di atmosfer bumi, ini sebagian adalah yang kita sebut sebagai gas rumah kaca. Wah, artinya atmosfer kita ini memang dari dulu ada efek rumah kacanya ya, Bu? Iya, kalau tidak ada efek rumah kaca kita nggak bisa hidup deh. Atau kalaupun hidup kita akan seperti alien yang kulitnya sangat tebal dan bersisik. Kalau misalnya suka nonton Star Trek atau apa sih kalau zaman saya dulu ada Star Trek, ada Star Wars, ada Babylon 5 zaman dulu. Alien-aliennya itu kan sebetulnya salah satu bentuk supaya bisa hidup dengan kondisi di planet masing-masing gitu. Nah, sekarang gini, efek rumah kaca itu diperlukan oleh bumi supaya apa? Salah satu sumber energi utama malah ya, sumber energi utama bagi permukaan bumi itu sebetulnya adalah dari sinar matahari, ya kan? Sumber energi utama bagi bumi adalah sinar matahari. Jadi matahari yang cerah ceria, tralala trili ini setiap pagi dan sepanjang siang sampai sore hari memancarkan cahayanya. Ya, intinya gitulah ya, Dek ya. Kita mendapatkan pancaran energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik dari sinar matahari. Nah, sebagian nih ya, sebagian terpantulkan, sebagian lagi diserap. Yang menyerap apa? Pertemuan kita 2 hari yang lalu, sebagian dari sinar UV-nya itu ada yang diserap oleh ozon, ya kan? Sebagian lagi ada yang berhasil menembus lapisan atmosfer bumi. Nah, sepanas bumi ini kemudian sebagian besar diserap oleh permukaan bumi, akan tetapi pada malam hari lalu untuk menyeimbangkan kondisi panas yang diserap oleh permukaan bumi itu dipantulkan kembali, dilepaskan kembali oleh permukaan bumi. Jadi pada siang hari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari itu sebagian dipantulkan, sebagian diserap oleh ozon, sebagian lagi bisa menembus atmosfer hingga bisa diserap oleh permukaan bumi menjadi panas. Dan pada malam hari, waktu sinar mataharinya sudah tidak kena di beberapa bagian bumi, panas yang sudah diserap oleh permukaan bumi tersebut itu kembali dilepaskan. Nah, sekarang seandainya nih ya, yang sudah disimpan itu dilepaskan semua pada malam hari, lalu akibatnya apa? Akibatnya tidak ada lagi panas yang tertahan di permukaan bumi. Kalau tidak ada panas yang tertahan di permukaan bumi, apa yang terjadi? Temperatur bumi lalu drop. Temperatur bumi itu turun menjadi rendah sekali. Sehingga ya tidak bisa menunjang kehidupan manusia. Ya kan? Nah, tapi untungnya adalah lapisan atmosfer kita ini mengandung gas-gas karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya. Gas rumah kaca itu salah satunya adalah karbon dioksida, tapi bukan hanya karbon dioksida. Gas-gas rumah kaca inilah lalu sebelum panas yang dipancarkan kembali oleh permukaan bumi tadi sempat keluar, dia tangkap duluan, diperangkap oleh gas karbon dioksida. Nah,
Karena panasnya ini lalu diserap oleh karbon dioksida, tidak jadi panasnya ini keluar dari lapisan atmosfer buminya, lapisan atmosfer bumi kita. Sehingga temperatur bumi itu tetap bisa dipertahankan. Nah, jadi apa sih namanya? Gini, salah satu ilustrasinya seperti ini deh. Pada saat misalnya nih ya, Anda naik mobil yang bagus lah ya, bukan taksi Banjarmasin hulu sungai yang sudah nyaris tidak berbentuk itu. Nah, kalau misalnya kita apa sih namanya di dalam mobil ini, jadi pancaran matahari itu kan menembus kaca jendela mobil, ya kan? Sehingga sebagian dari panasnya itu terperangkap masuk ke dalam, tapi lalu dilepaskan kembali. Nah, kalau misalnya ini tidak ada kacanya, semua panasnya ini akan keluar kembali, ya kan? Ya apa yang mau menahan gitu? Kalau misalnya nggak ada kacanya gini kan, jadi lepas yang sudah masuk tadi dengan mudahnya dia lepas kembali keluar. Tapi karena ada kaca mobilnya ini yang sudah masuk tadi tidak bisa lagi keluar. Karena si kacanya itu menahan, mempertahankan panas yang sudah masuk ke dalam supaya tidak bisa lagi keluar. Sama halnya dengan efek rumah kaca gitu loh. Gas rumah kaca yang ada di atmosfer inilah yang berperan untuk menangkap panas yang tadinya mau keluar. Akibatnya apa? Ya akibatnya jadinya suhunya tetap di dalam, konstan. Nah, sekarang gini, apakah semua gas yang ada di atmosfer itu dapat dikatakan sebagai gas rumah kaca? Tidak semua, deh. Sebagian itu dapat digolongkan sebagai gas rumah kaca, seperti yang paling utama adalah karbon dioksida, kemudian juga ada metana atau CH4, bahkan uap air pun itu dapat digolongkan sebagai gas rumah kaca. Hanya sekitar 1% dari ini, apa sih namanya, dari komposisi gas-gas yang ada di atmosfer, ini yang merupakan gas rumah kaca. Sementara sebagian besar gas-gas lain seperti nitrogen, misalnya nitrogen 70% lebih dari komposisi atmosfer kita adalah gas N2. Sementara selain itu juga oksigen cuma sekitar 20%-an lah ya kalau saya nggak salah ingat. Itu tidak dapat digolongkan sebagai gas rumah kaca. Apa yang membedakan antara gas yang dapat digolongkan sebagai GRK atau gas rumah kaca atau greenhouse gases, GHG, dan mana ya apa yang membedakan gas rumah kaca ini dengan gas-gas non rumah kaca? Bedanya apa? Nah, tadi fungsinya apa? Gas rumah kaca ini berfungsi untuk mengikat, untuk menyerap radiasi yang dipancarkan kembali oleh permukaan bumi, sehingga radiasi elektromagnetik yang dipancarkan permukaan bumi tadi tidak keluar lapisan atmosfer. Dengan demikian, suhu permukaan bumi itu dapat tetap dipertahankan karena panasnya tidak lepas. Itu yang dilakukan oleh gas rumah kaca. Oleh karena itu, apa sih namanya? Suatu senyawa
itu dapat dikatakan sebagai gas rumah kaca kalau dia dapat menyerap radiasi elektromagnetik tersebut. Nah, sekarang uap air, karbon dioksida, dan CH4 ini adalah gas-gas yang struktur molekulnya itu dapat menyerap radiasi elektromagnetik tersebut. Sementara nitrogen dan oksigen dari segi struktur molekulnya mereka tidak dapat menyerap radiasi elektromagnetik yang dipancarkan permukaan bumi tadi. Oh iya, saya kelupaan. Ini bedanya dengan kasus lapisan ozon kemarin ya. Kalau lapisan ozon kemarin kan O3-nya menyerap radiasi supaya tidak masuk ke permukaan, supaya tidak menembus lapisan atmosfer bumi. Sementara kalau gas rumah kaca ini justru menyerap radiasi elektromagnetik supaya tidak keluar dari atmosfer. Jadi beda sekali antara penipisan lapisan ozon dengan efek rumah kaca. Selain itu juga panjang gelombang dari radiasi elektromagnetiknya itu berbeda. Radiasi elektromagnetik yang dicegah oleh ozon untuk masuk ke atmosfer, yang dihalang-halangi supaya nggak masuk oleh si ozon, itu adalah radiasi elektromagnetik yang berada pada panjang gelombang ultraviolet. Sementara gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi itu adalah gas-gas yang struktur molekulnya dapat menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang inframerah. IR, infrared, inframerahnya yang di ini. Jadi itu juga perbedaannya ya. Panjang kalau misalnya yang ozon itu menyerap pada UV, kalau gas rumah kaca yang diserap itu radiasi inframerah. Nah, tidak semua gas-gas yang ada di lapisan atmosfer kita itu dapat menyerap radiasi inframerah tersebut. Nitrogen dan oksigen, apakah mereka dapat menyerap radiasi elektromagnetik? Mungkin saja, tapi bukan pada radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya berada pada kisaran inframerah. Jadi kalau misalnya saya tanya, komposisi gas yang ada di atmosfer apakah mengandung gas rumah kaca? Iya. Apakah semua gas yang ada di atmosfer dapat dikatakan gas rumah kaca? Tidak. Mana yang dapat dikatakan gas rumah kaca? Gas yang ada di atmosfer yang dapat dikatakan gas rumah kaca adalah gas-gas yang struktur molekulnya memungkinkan gas tersebut untuk dapat menyerap radiasi inframerah. Nah, sekarang inilah salah satu pentingnya gas rumah kaca. Sebagai perbandingan nih antara bumi, kemudian juga planet lain, kita ada Mars, kemudian Mars ini ada yang masih ingat the red planet ya, karena sebagian besar permukaannya berwarna merah. Range Rover. Ingat nggak sih yang ngikutin nggak sih yang NASA itu punya robot ditaruh di Mars itu? It was so cute actually. Kemudian juga ada planet Venus. Nah, sekarang permukaan bumi, atmosfer pada permukaan bumi itu memiliki kandungan karbon dioksida sekitar 0,03%. Dengan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfer sebesar 0,03% ini, maka atmosfer bumi kita dapat mempertahankan panas yang cukup, dapat memerangkap panas yang cukup sehingga
dapat mempertahankan kisaran suhu rata-rata pada 15 derajat Celcius. Perasaan Banjarmasin Banjarbaru nggak segitu deh, Bu. Ya namanya juga rata-rata deh, 15 derajat Celcius nih ya. Sekarang sebagai perbandingan nih. Di planet Mars, atmosfernya nyaris tidak mengandung karbon dioksida. Sebagian besar karbon dioksidanya itu terperangkap di dalam tanah. Nah, oleh karena itu, pada saat permukaan, saya kok mau ngomong permukaan bumi, permukaan Mars ingin memancarkan kembali panas yang mereka peroleh dari matahari, semuanya keluar, semuanya lolos. Akibatnya apa? Tidak ada panas yang terperangkap. Karena tidak ada panas yang terperangkap, ya temperaturnya lalu drop. Jadi minus 50 derajat Celcius. Minus 50 derajat Celcius ini, ya kebayang dong dinginnya kayak gimana. Lah kadang-kadang kalau kita pakai AC aja 19 derajat Celcius, ada yang suka nggak kuat kan? Saya aja gatelan sekarang kalau ini. Tapi dulu waktu saya sekolah dulu, saya pas banget musim dingin pertama saya itu waktu polar vortex, and it was like so horrible. Temperatur terendah di tempat saya itu sempat mencapai minus 47 derajat Celcius. Ya saya nggak keluar rumah sih waktu itu, saya di dalam apartemen aja karena memang dikeluarkan ini ya warning bahwa kalau tidak ada kepentingan apapun nggak usah deh keluar rumah gitu. Ya siapa juga yang mau keluar rumah minus 50 gitu. Minus 47 itu gini deh. Anda keluar rumah, itu Anda ngelempar satu gelas air itu langsung membeku saat waktu dia masih di udara gitu loh. Like, teman saya ada yang nyoba waktu itu. Nah, jadi itu ya. Sekarang kita bandingkan lagi kasus ekstrem lainnya, yaitu planet Venus. Planet Venus ini malah kebalikannya banget. Lebih dari 95%-nya itu, lebih dari 95% kandungan atmosfernya itu adalah karbon dioksida. Nah, sekarang beda banget sama yang Mars. Kalau yang Mars tadi tidak ada yang menahan sama sekali. Kalau yang ini justru apa yang mau dilepaskan itu tertahan semua. Karena semua panas yang yang tadinya dipancarkan oleh permukaan planet Venus ini tertahan semua oleh karbon dioksida pada lapisan atmosfer, jadilah temperaturnya ini meroket banget. Jadi 420 derajat Celcius. 420 derajat Celcius itu sudah titik leleh apa ya? Air aja kan sudah 100 derajat Celcius itu sudah mendidih gitu. 420 derajat Celcius itu jelas kita sudah tidak bisa minum es teh lagi lah ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa semakin tinggi kadar karbon dioksida yang ada pada lapisan atmosfer, semakin banyak pula panas yang akan terperangkap di dalam lapisan atmosfer tadi. Sehingga temperaturnya juga akan menjadi semakin tinggi. Nah, sekarang, jadi pada dasarnya, efek rumah kaca adalah suatu kejadian alamiah di mana panas yang dipancarkan permukaan bumi itu tertahan oleh gas-gas rumah kaca, salah satunya gas karbon dioksida, sehingga temperatur permukaan bumi dapat tetap dipertahankan pada kondisi yang menunjang kehidupan. Tapi lalu ada istilahnya pemanasan global. Kenapa ada pemanasan global? Jadi gini, ingat nggak sih waktu kayaknya pertemuan keberapa ya yang kita membahas tentang kimia lingkungan itu ada siklus biogeokimiawi kan ya? Ingat nggak? Nah, jadi gini, sebetulnya nih
karbon dioksida ini dengan komposisi normal, kalau misalnya jumlahnya normal di atmosfer bumi kita yaitu 0,03%, ya suhu permukaan bumi ya sesuai dengan average temperature-nya ini, sesuai dengan rata-rata suhu yang diperlukan yang dapat menunjang permukaan yang dapat menunjang kehidupan. Dan seharusnya kalau semua works perfectly normal, kalau misalnya memang siklus alamiahnya berjalan dengan baik, itu ya kadar karbon dioksida yang ada di udara melalui siklus biogeokimiawi itu dapat dipertahankan tetap konstan. Steady state. Ingat nggak sih? Jadi karbon dioksidanya ada yang diserap, tapi banyaknya yang diserap itu sama banyak dengan yang dilepaskan. Gak usah jauh-jauh deh, kita bernafas itu kan melepaskan karbon dioksida. Ya kan? Lalu dengan sekian miliar manusia yang ada di permukaan bumi ini, kenapa jumlah karbon dioksidanya bisa konstan? Karena melalui siklus biogeokimiawi, karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer itu bisa dalam jumlah dan kecepatan yang sama itu diserap kembali. Salah satunya ya dengan melalui asimilasi tumbuhan, ya kan? Ingat nggak pelajaran zaman dulu, pelajaran tematik IPA kita, kalau manusia bernafas dengan oksigen, sementara tumbuhan itu justru mengikat karbon dioksida ya untuk proses koasimilasi, fotosintesis ya kalau saya nggak salah. Nah, sekarang permasalahannya adalah siklus alamiah biogeokimiawi dari karbon ini tadi dengan tingginya aktivitas manusia ini lalu bergeser dari keadaan setimbang tadi. Ya kan? Banyaknya karbon dioksida yang dilepaskan ke udara sekarang jauh lebih banyak dibandingkan banyaknya karbon dioksida yang dapat diserap secara alamiah melalui siklus biogeokimiawi. Banyaknya dan juga kecepatan dilepaskannya karbon dioksida sekarang itu jauh lebih tinggi dibandingkan banyaknya karbon dioksida yang dapat diserap, yang dapat diolah melalui siklus biogeokimiawi alamiah. Akibatnya apa? Akibatnya karbon dioksida yang ada di permukaan atmosfer tadi jadi semakin menumpuk, semakin menumpuk, semakin banyak pula radiasi yang terperangkap di permukaan bumi kita, di atmosfer di permukaan bumi kita, semakin tinggi juga temperatur permukaan bumi. Karbon dioksidanya datang dari mana, Bu? Apakah dari kita karena kita bernafas dan melepaskan karbon dioksida? Ya enggak, itu sih kalau yang kita bernafas itu ya siklus biogeokimiawi alamiah gitu. Cuma penggunaan bahan bakar fosil itulah yang kontributor utama dari dilepaskannya karbon dioksida. Nah, sekarang apa sih namanya? Dan jangan lupa untuk sebagian besar negara-negara penggunaan bahan bakar fosil ini tidak hanya dari segi pakai bensin buat sepeda motor dan mobil loh ya, tapi juga termasuk sumber energi. Ini listrik ini kita makainya dari PLN. Sayangnya PLN pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu kan masih sangat tergantung pada batu bara dari bahan bakar fosil. Semakin besar konsumsi listrik kita, semakin banyak pula kita melepaskan karbon dioksida ke udara. Makanya dari kemarin, makanya kan salah satu himbauan untuk mengurangi konsumsi listrik itu ya untuk global warming ini sebetulnya. Nah, ini adalah salah satu gambar paling klasik tentang apa yang dapat diakibatkan oleh global warming ini hanya dalam waktu sekitar 9 dekade.
permukaan glacier yang ada di Alaska ini sudah berubah menjadi danau. Kenapa? Karena yaitu tadi suhu permukaan bumi ini menjadi semakin tinggi. Akibatnya apa? Nah, kalau suhu permukaan bumi semakin tinggi, lapisan es, lapisan glacier yang ada di permukaan bumi, yang sebetulnya merupakan kontainer nih ya, merupakan wadah simpanan air, itu kan meleleh. Nah, kalau esnya meleleh, apa kabar tuh? Permukaan air laut itu juga menjadi semakin tinggi. Lalu akibatnya apa? Akibatnya sebagian besar negara-negara, terutama negara-negara yang berada di pesisir, itu terancam tenggelam. Nah, jadi ada beberapa ada beberapa dampak yang terjadi akibat pemanasan global ini, antara lain ya salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi, karena temperatur bumi yang semakin tinggi, maka lalu lapisan-lapisan es di kutub dan di daerah-daerah lain itu meleleh sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air yang lalu mengarah pada banjir. Salah satu negara yang sangat terdampak, salah satunya Indonesia loh, Dek, sebetulnya. Kalau misalnya Anda mau membandingkan statistik antara jumlah pulau-pulau kecil yang ada sekarang, jumlah kejadian banjir yang terjadi sekarang, itu bisa dilihat bahwa it is taking effect gitu loh. Kemudian juga seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, pemanasan global ini salah satunya menyebabkan terjadinya heat wave atau gelombang panas, dan gelombang panas tadi ini terutama kalau yang lansia sih ya, karena kan istilah kata mereka sudah mulai mengalami penurunan kemampuan untuk merawat diri sendiri, dan sebagian besar lansia ini sayangnya kalau tinggal sendirian itu lalu sulit gitu loh untuk mengurus mereka akibat heat wave ini. Kemudian juga, nah ini sebetulnya kimia banget sih. Nah, kelarutan gas di dalam air itu dipengaruhi oleh temperatur. Semakin tinggi temperatur air, kelarutan gas di dalam air tersebut akan semakin menurun. Nah, jadi kalau berdasarkan konsep itu, kenaikan suhu permukaan bumi ini juga akan menyebabkan kenaikan suhu air permukaan. Kalau suhu air permukaan itu mengalami kenaikan, otomatis karena memang sifat alamiah dari gas itu semakin semakin tinggi temperatur air, kelarutannya menjadi semakin rendah, maka konsentrasi oksigen terlarut yang ada di air itu menjadi rendah, yang tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap organisme akuatik. Oke, terima kasih sudah menunggu sebentar tadi. Nah, selain itu juga lalu karena karena konsentrasi oksigen ini menjadi semakin rendah, ada yang namanya asidifikasi laut. Asidifikasi laut ini keasaman air laut menjadi semakin meningkat. Keasaman air laut menjadi semakin meningkat, ini pengaruhnya ke organisme akuatik, tidak hanya langsung ke ininya sih ya, Dek ya. Tidak hanya langsung ke
ikannya lalu langsung mati karena airnya terlalu asam, tapi juga lalu coral reef, batu karang koral tempat mereka tinggal itu loh. Kemudian, nah ini nih ULM sekali ini kalau sudah wetland, lahan basah, kena perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global ini lalu akan mengancam keberadaan dan keberlangsungan dari lahan basah. Lahan basahnya yang daerah-daerah rawa dan segala macam itu lalu mengalami kekeringan yang tentunya akan sangat berdampak negatif pula dampaknya, akan sangat berdampak negatif terhadap ekosistem lahan basah. Kalian kayaknya semester genap ya akan dapat mata kuliah PLLB, pengenalan lingkungan lahan basah. Nah, sekarang gini, kenaikan suhu bumi, kalau misalnya cuma naik suhunya 1-2 derajat Celcius aja, itu ngaruh deh. Anggap aja suhu normal berapa sih, 37 derajat Celcius ya, baru naik jadi 38 derajat Celcius aja kan mau ngapa-ngapain udah nggak enak nih suhu badan kita. Baru naik 2 derajat dari 37 ke 39 itu sudah digolongkan demam. Ya kan? Dan ya ampun udah nggak karu-karuan kan, padahal cuma naik 2 derajat Celcius. Sama halnya dengan kalau misalnya kenaikan suhu bumi itu, jadi rata-rata kenaikan suhu bumi antara 1,5 sampai 2 derajat Celcius, itu cukup ini loh, cukup signifikan perbedaannya. Kalau misalnya, ini adalah infografis yang menunjukkan perbandingan antara bagaimana kalau suhu bumi ini mengalami kenaikan rata-rata 1,5 derajat Celcius dengan 2 derajat Celcius. Kalau kenaikannya 1,5 derajat Celcius pada tahun 2100 itu 70% dari coral reef yang ada di dunia itu sudah hilang, habis semua, terkikis. Sementara kalau misalnya naiknya 2 derajat Celcius, which is cuma 0,5 derajat, ya ampun cuma 0,5, itu tahun 2100 udah habis itu. Nah, kemudian ini juga erat sekali kaitannya dengan keberlanjutan hidup sih ya, karena gini, kalau misalnya kenaikan suhu ini kan mempengaruhi banyak hal, termasuk juga dari agriculture, dari pertanian. Kalau misalnya suhu terus naik, tentu saja hasil panen ini akan menjadi semakin rendah. Hasil panen semakin rendah, kemudian juga ketersediaan air itu juga menjadi sangat rendah, maka akan sangat mempengaruhi akan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Dan ini akan sangat jauh, akan kemana-mana sekali ininya, pengaruhnya. Kalau kita mungkin cuma kepikirnya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, segala macam. Beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton film dokumenter di National Geographic. Jadi sebenarnya gini, salah satu yang menyebabkan semakin banyak pendukung ISIS itu adalah dari negara-negara di Afrika. Kenapa? Karena mereka adalah negara-negara yang sangat terdampak oleh pemanasan global. Mereka sebagai negara miskin, hasil panen mereka menjadi semakin rendah akibat pemanasan global, akibat cuaca yang sudah tidak menentu, hasil panen mereka jadi semakin rendah. Akibatnya apa? Karena kemiskinan itu lalu mereka mencari jalan keluar gitu. Dan salah satu yang bisa ditawarkan oleh ISIS itu adalah, kami bisa kasih kamu makanan kalau kamu gabung dengan kami gitu loh. Nah, makanya ininya banyak sekali. Dampaknya itu tidak hanya ke lingkungan, akan tetapi bisa ke faktor ekonomi, jelas ya, sosial politik. Nah, spesies tanaman dan tumbuhan gitu. Itu juga akan sangat dipengaruhi oleh global warming. Nah, sekarang
salah satu yang menjadi take home message atau pesan utama dari IPCC ini hampir setiap tahun mereka. Jadi tadi tahun berapa itu 91 atau 2001 ya yang laporan pertama IPCC itu dikeluarkan. Itu tidak hanya berhenti sampai di situ deh. Hampir setiap tahun IPCC mengeluarkan laporan tentang bagaimana kondisi global warming, bagaimana kondisi climate change, dan bagaimana climate change itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai belahan dunia. Dan IPCC itu sudah berkali-kali mengingatkan bahwa yang namanya pengaruh manusia terhadap climate, terhadap iklim, ini sudah sangat jelas. Jadi, we did it to ourselves gitu loh. Kita yang melakukan ini terhadap kita sendiri. Kalau misalnya ada di antara Anda yang pernah dengar si Greta Thunberg, nah dia juga adalah salah satu generasi muda yang sangat vokal untuk ini untuk mengungkapkan kekhawatiran dia dan kekecewaan dia terhadap generasi sebelumnya karena gini. Kita ini salah satu yang ketibangan akibat dari generasi sebelum kita. Dan apa yang kita lakukan saat ini, apapun yang kita lakukan saat ini yang mempengaruhi climate change, itu yang merasakan akibatnya itu bukan kita, deh. Yang merasakan akibat paling parah dari kelakuan kita terhadap lingkungan saat ini justru anak cucu kita, gitu loh. Nah, apa sih namanya? Industri, perkembangan industri yang sangat pesat, kemudian juga gaya hidup manusia, gaya hidup orang-orang yang sangat konsumtif dan segala macam, itu sebetulnya semakin memperburuk kondisi iklim kita saat ini. Nah, jadi ini sebetulnya adalah permasalahan global, tapi solusinya sendiri itu sebetulnya terletak pada salah satunya adalah terletak bisa kita lakukan secara personal. Memang peran pemerintah, peran orang-orang yang seharusnya berada dalam pengambilan kebijakan dan seterusnya itu sangat penting. Tapi tidak berarti lalu kita tidak bisa punya andil untuk mengurangi atau setidaknya untuk mengurangi kontribusi kita terhadap semakin parahnya global warming kita saat ini. Yang paling gampang aja deh, apalagi terutama karena ini ya, karena kita di negara yang masih tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi, usaha kita untuk mengurangi konsumsi listrik itu sudah merupakan salah satu upaya kita secara di tingkat personal, di tingkat pribadi untuk bisa mengurangi dampak dari climate change ini. Matiin TV kalau sudah tidak ditonton, komputernya juga langsung dicabut aja dimatiin. Kemudian juga menggunakan barang-barang yang lebih hemat energi dan seterusnya. Nah, kemudian juga seperti yang saya bilang kemarin, jangan mentang-mentang anak sultan gitu ya, mau ke warung depan rumah beli sampo sasetan aja meski naik mobil gitu. Ya Tuhan deh, cuma 300 meter kenapa harus pakai sepeda motor sih gitu loh sebetulnya. Kemudian juga usahakan untuk mengurangi sifat konsumtif. Kemudian juga ada beberapa yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang tapak kaki air? Nah, itu juga kan pilihan hidup, pilihan yang kita lakukan, apa yang kita pilih, termasuk juga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu semua berdampak terhadap lingkungan, termasuk juga berdampak terhadap jejak karbon kita, berdampak terhadap bagaimana kontribusi kita terhadap climate change. Jadi termasuk juga gini aja, mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak perlu itu juga sebetulnya sudah berdampak positif. Kenapa? Produksi barang
apalagi kalau misalnya produksi barangnya ini dari perusahaan besar yang tidak sustain, yang tidak peduli terhadap lingkungan, ini kan juga melepaskan energi dan memiliki jejak karbon. Dengan kita menggunakan barang-barang tersebut, kita ini loh, kita juga berkontribusi loh terhadap ini, terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh produksi barang tersebut. Nah, kalau kemarin-kemarin kan suka banyak ini ya, misalnya suka banyak himbauan, ayo kita kok memblokir, kita memboikot barang-barang produk Israel atau apalah itu namanya. Nah, kalau misalnya bisa melakukan itu karena idealisme kita, bagaimana kalau dari sekarang kita juga melakukan hal yang sama karena kita sadar bahwa kita punya dampak terhadap lingkungan gitu. Dan sekali lagi, ini bukan hanya untuk kita, ini adalah beban tanggung jawab kita terhadap generasi yang akan datang. Oh ya, oke. Oke, untuk materi hari ini dari saya itu dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi atau ada yang perlu saya ulangi? Ini enggak ya, saya inginkan lagi karena kalau pengalaman tahun-tahun kemarin yang biasanya agak sulit untuk biasanya entah lupa waktu ujian apa gimana, perbedaan antara efek rumah kaca dengan penipisan lapisan ozon. Ya, perbedaannya ini kadang-kadang suka apa sih? Suka lupa gitu kalau misalnya saya tanya waktu ujian atau kuis gitu. Jadi apa saja nih yang membedakan antara permasalahan dua-duanya permasalahan lingkungan, dua-duanya berkaitan dengan komposisi gas di atmosfer. Tapi penipisan lapisan ozon dengan pemanasan global adalah dua fenomena yang berbeda. Kalau penipisan lapisan ozon itu terjadinya karena ozon yang diperlukan itu jumlahnya kurang. Jumlahnya di bawah yang diperlukan. Ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya saringan. Akibatnya senyawa ozon yang diperlukan untuk menyerap radiasi ultraviolet untuk mencegah radiasi ultraviolet tadi menembus permukaan bumi ini jadi berkurang gitu. Jadi UVB-nya justru masuk. Sementara kalau pada permasalahan pemanasan global, kalau tadi kan penipisan lapisan ozonnya terlalu sedikit nih. Sementara kalau pada pemanasan global, gas subjek utamanya yaitu karbon dioksida, ini justru karbon dioksidanya terlalu banyak, terlalu tinggi konsentrasinya. Kalau pada penipisan lapisan ozon yang jadi masalah adalah lalu terlalu banyak radiasi ultraviolet yang lalu dapat menembus masuk atmosfer bumi, sementara pada pemanasan global masalahnya adalah lalu terlalu banyak yang tertahan, terlalu banyak radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang radiasi elektromagnetik yang tertahan pada permukaan bumi. Sehingga temperatur permukaan bumi itu menjadi terlalu tinggi. Kemudian juga panjang gelombang ya, salah satu hal yang membedakan antara ozon sama gas rumah kaca. Kalau ozon itu dia fungsi utamanya itu menyerap radiasi pada panjang gelombang ultraviolet UVB, sementara gas-gas rumah kaca ini yang dia serap adalah radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang inframerah. Oke, mudah-mudahan bisa diingat semua. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Ya sudah, oke. Kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan,
Ingat, Senin depan jadinya kosong. Senin ya, akhirnya ada jam kosong. Bukan jam kosong sih, Dek. Ada penggantinya kan, makanya kalian kuliah hari ini. Tapi Senin depan kita tidak ada kuliah. Kemudian Senin depannya jadinya kayak ya 13, 20, 27 September kuliah. Dan itu seharusnya pertemuan terakhir sama saya. Karena setelah itu artinya kita sudah 7 kali pertemuan, lalu waktunya untuk yang dinanti-nantikan yaitu ujian tengah semester. Ujian kok dinanti-nanti. Ya kan dinanti-nanti supaya tahu, wah nilai saya ternyata bagus juga ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih. Tidak sia-sia saya menatap wajah Bu Utami selama berkali-kali gitu loh. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, ada manfaatnya. Terima kasih sudah berhadir, walaupun tidak pada jadwal kuliah yang biasanya. Sampai ketemu 2 minggu lagi kalau gitu. Jangan kangen ya sama saya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.